Divo, Ripan, dan juga Dwi belajar firman Tuhan dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama. Kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama. Ya, kalau sudah temukan kitab Roma pasal 12 ayat pertama, silakan katakan amin. Ya, Om minta Divo, Ripan, dan Dwi yang dibacakannya dengan kompak ya, dengan suara nyaring. Judul dari kebenaran firman Tuhan ini, persembahan yang benar. Silakan kalian baca 1, 2, 3. Roma pasal 12 ayat 1. Ayo, kalian baca sama-sama ya, kompak ya, dengan nyaring 1, 2, 3. Ya, terima kasih untuk kerjasamanya. Oke, dikatakan berbagai oleh firman Tuhan adalah setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, kemarin kita sempat memperingati Jumat Agung. Om mau coba tanya di Ripan dan Dwi. Tahu Jumat Agung pasti? Tahu apa itu Jumat Agung? Silakan kok. Ya, lewat cara apa? Disalibkan, betul. Ya, itu Jumat Agung ya. Nah, kemudian hari kemenangan bagi kita umat Kristen, yaitu hari Paskah. Apa itu hari Paskah? Betul. Ya, 100 buat ini Ripannya tuh kan laki-laki semuanya bisa, wih. Ya, puji Tuhan ya. Nah, ini kita perlu pahami tentang karya Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus itu berkorban untuk menyelamatkan kita. Kita juga harus berkorban untuk Tuhan Yesus, memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sekarang kita akan belajar apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita lewat firman Tuhan tadi yang kita sudah simak dan kalian bacakan. Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya apa dalam kitab Roma 12 ayat 1 tadi? Apa Dwi? Ya, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ya, kita harus pahami Niko, Ripan, dan Dwi bahwa tubuh kita ini adalah ciptaan Tuhan. Ya. Tuhan Yesus mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan kita umat manusia yang berdosa. Ya. Dan tidak hanya itu saja, sebelum Tuhan Yesus disalib, kalian ada nonton video di mana Tuhan Yesus itu dicambuk, ya kan? Tubuhnya dicambuk. Ya. Dia menanggung luka yang begitu sangat sakit, ya. Menggantikan posisi kita manusia yang harusnya menerima hukuman karena dosa. Tetapi karena Tuhan Yesus ingin menjadi juru selamat untuk menyelamatkan kita, dia gantikan posisi kita. Dia yang menanggung penderitaan pikul salib. Sebelum dia pikul salib, dia sempat dicambuk, ya kan? Disiksa dengan sangat sadis, sangat mengerikan, ya. Dan kita sebagai anak Tuhan yang sudah diselamatkan, kita harus tampil beda, tidak sama seperti gaya hidup orang-orang dunia. Dan Tuhan mau agar tadi yang disampaikan Dwi, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Artinya adalah kita harus memelihara kesehatan tubuh kita. Memelihara kesehatan tubuh kita, karena kalau tubuh kita sehat, maka kita bisa melayani Tuhan. Kalau tubuh kita sehat, kita pasti bisa berkarya, melakukan hal-hal kreativitas yang menghasilkan karya yang bermanfaat, karya yang berguna bagi banyak orang, dan dengan hal itu kita bisa menjadi berkat. Ya. Sangatlah penting untuk kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup yang memuliakan Tuhan. Dalam tubuh kita, di tubuh kita ada bermacam-macam anggota, makanya disebut dengan panca apa namanya itu? Panca indera. Ada indera apa? Penglihatan, pendengaran, apa lagi?
Hah? Mencium ya, hidung ya. Apalagi? Merasakan lewat mulut ya Pak ya. Meraba, ya betul sekali. Ya. Anggota tubuh kita ini Tuhan ciptakan secara lengkap dan sempurna, dan kita harus menggunakan tubuh kita untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Ya, begitu. Jadi hati-hati gunakan tanganmu. Kita punya tangan, ini bagian dari tubuh kita kan. Kita punya kaki, hati-hati gunakan kakimu. Kemudian apa lagi? Hati-hati gunakan mulutmu. Itu ada lagunya, lagu sekolah minggu. Masih ingat gak dulu di Pola Rifan? Ada kan lagu sekolah minggunya? Hati-hati gunakan tanganmu. Ya kan duit. Hati-hati gunakan kakimu dan hati-hati gunakan mulutmu. Banyak hal yang perlu dengan hati-hati. Jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Ya, supaya apa? Supaya kita manusia tidak salah dan tidak jatuh dalam perbuatan dosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita tidak boleh merusak tubuh kita, karena tubuh kita adalah ciptaan Tuhan. Kita harus persembahkan tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Karena dengan memelihara tubuh kita, sehingga tubuh kita sehat, maka kita bisa hidup memuliakan Tuhan, melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, dan dengan tubuh yang sehat kita bisa beribadah dengan Tuhan. Persembahkanlah tubuh kita dengan menggunakan tubuh kita sesuai firman Tuhan, lewat mata kita, lewat pikiran kita, lewat mulut kita, lewat tangan kita, lewat kaki kita, lewat telinga kita, lewat hal-hal apapun yang ada pada tubuh kita. Untuk apa? Memuliakan Tuhan. Ya, ini firman Tuhan yang kita membagikan kepada kalian. Kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga itulah yang membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang berbeda dengan orang-orang yang duniawi. Bersyukur untuk firman Tuhan ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk nasihat kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau sangat mengharapkan, menghendaki kami untuk mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan hidup yang berkenan kepada Tuhan, menggunakan tubuh kami, menggunakan hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu untuk memuliakan Engkau ya Tuhan. Tolong kami agar kami dapat melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami setiap hari seumur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Kepada Dwi, Om Persilakan.